Oke, Pak Rizky, di sesi general ini sambil menikmati weekend pagi, ada pertanyaan apa nih, Pak? Ya. Secara Sebelumnya saya umum. ngucapin terima kasih Pak ya sudah Ya, menyempatkan waktu untuk saya pribadi dan sama-sama. maaf saya kurang formal juga baik dari pakaian Oh, juga nggak ini. apa-apa, Pak. Santai, Pak, loh. Memang biasa gitu. Saya Iya. sambil ngopi. Beberapa bulan yang lalu juga ada yang lagi nongkrong malam-malam gitu, lagi ronda, biasa aja, Pak, gitu. Memang nggak usah Iya. formal-formal memang, gitu. Gimana, Pak? Iya. Iya. Terima kasih juga ya Pak ya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak ini jadi hal yang berbaik juga untuk Bapak juga. Amin. Terima Doa kasih nih yang Pak. sama untuk Bapak ya. Ya, amin. Untuk Ya, saya apa nih, pribadi Pak? Pak, saya Mhm. baru lulus kuliah ya. Ya, Memang saya ceritakan latar belakang terlebih dahulu Pak ya. boleh, boleh. Memang saya itu kuliah di universitas lah di Banten, Mhm. negeri juga. Jadi Mhm. saya itu ambisi. Memang ya Mhm. bukan ambisi juga ya, dari tekanan ekonomi juga. Jadi saya Oke. selama kuliah itu alhamdulillah saya lulus 3 tahun setengah Pak, alhamdulillah. Woi, Nah, alhamdulillah. iya, kenapa? Karena saya ingin yang namanya tidak mengurangi kan biaya hidup namanya kita di kampung orang dan Betul. pengen cepet-cepet kerja istilahnya Pak gitu. Ya. Nah, selama saya sudah pas banget 3 tahun setengah, Mhm. tapi pas saya sudah lulus ini hampir setahun lebih saya udah setahun 3 bulan. Saya Mhm. belum mendapatkan pekerjaan, Pak. Mhm. Gitu. Jadi saya bingung loh Pak. Jadi masalah jadi mungkin sebelum saya diberikan kesempatan Bapak tentang masalah CV ini, saya juga sebelumnya kan sharing-sharing itu baik dari teman Mhm. ataupun Mhm. kita Mhm. mengikuti baik itu dari apa yang namanya di TikTok ataupun di YouTube tata cara. Bahkan saya sampai sampai privat CV juga ya. Jadi saya dikasihkan filenya PDF, jadi tata caranya. Tapi mungkin memang ini belum rezeki, cuman alangkah baiknya kan kita harus lebih-lebih banyak sharing dan bisa mendapatkan ilmu baru gitu Pak ya, untuk merevisi CV saya. Jadi saya bingung Pak. Yang pertama, yang saya bingungan, ketika saya pas itu ada kan biasanya di bawahnya tuh ada tentang saya ya Pak ya. Nah, iya, kalau di kemarin itu disarankan tidak usah. Dan terus yang dari pengalaman atau apa itu baik kata kuncinya atau apa dia ada kata kuncinya. Nah, yang saya bingungin ini bagaimana sih cara membuat CV yang baik? Ada pertanyaan begini, Pak. Ketika kita melamar suatu perusahaan, itu harus CV-nya kita harus sesuai apa yang dibutuhkan perusahaan gitu, Pak. Apakah memang setiap saya melamar pekerjaan yang memang kebutuhannya tidak cukup hanya satu CV saja gitu, Pak? Oke. Paham nggak, Masih Pak? ada lagi, Pak? Hmm. Mungkin masih ada lagi yang Masih ingin banyak sih, Pak. ditanyakan. Oke, ini dulu aja Baik. kali ya. Saya jawab ya, Pak ya. Ya, gitu. Ya, Menarik sekali ya. Saya dapat cerita terkait dengan sejarah singkat pengalaman Anda gitu ya. Mohon maaf, iya. jurusannya apa ya, Pak ya? Saya jurusannya ekonomi, Pak. Ekonomi. Ilmu ekonomi berarti ya. Iya. Iya. Oke. Jadi gini, menarik sekali ya, Pak ya. Perjuangan Bapak untuk Iya. menyelesaikan studi dengan target yang sudah Anda tetapkan sendiri. Itu udah kelihatan bahwa Anda tuh orangnya komitmen dengan apa yang dikejar. Bahwa oke, saya berencana untuk menghemat biaya dengan cara belajar sebaik mungkin agar saya lulus secepat mungkin. Itu nomor satu, Iya, itu benar. appreciate banget sih. Yang nomor dua adalah Anda orangnya kelihatan memang suka belajar. Dalam arti sebelum review dengan saya, Anda sudah belajar dari tadi YouTube, dari TikTok, bahkan ada yang ngasih arahan gitu-gitu gitu ya Pak ya. Itu Iya. bagus. Itu berarti Anda punya inisiatif tuh, bagus sekali. Saya harap nanti video ini bisa ditonton oleh teman-teman HR juga semacam itu. Jadi ini sudah sangat menarik semacam itu, Pak. Kemudian yang jadi tantangan selanjutnya adalah kenapa untuk mencari pekerjaan mungkin tidak selancar Bapak kemarin dalam menempuh pendidikan. Nah, semacam itu kan ya. Iya. Nah, Iya, benar. gini Pak, walaupun Anda nanya kepada saya terkait dengan bagaimana cara menulis CV yang baik dan benar, kemudian nomor dua, sebenarnya tentang saya yang ada di CV, itu sebenarnya butuh atau enggak, kurang lebih kayak begitu, gitu. Baik. Itu menurut saya tidak lebih penting daripada yang akan saya jelaskan dulu, yaitu cara Anda mempromosikan diri setelah Anda lulus, gitu. Jadi setelah seorang fresh graduate lulus dari pendidikan terakhirnya, kayak gitu, dia harus gini. Kalau Bapak udah lulus artinya kan
Bapak punya kemampuan banyak, keahlian banyak, pengalaman banyak. Ya dari mata kuliah yang Anda ambil, dari organisasi yang Anda ikuti, dari magang yang Anda pernah gitu. Anda kan udah punya pengalaman itu semua, Pak. Ya, Nah, baik. sekarang sambil Anda nyari kerja, Anda itu memamerkan ilmu-ilmu Anda tadi di sosial media Anda. Gitu. Ibarat orang jualan, Anda kan nggak cuma sekedar memproduksi mobil, motor yang bagus ya. Tapi Ya, bahkan ada showroom, bahkan ada kendaraan yang dipampang di depan gitu. iya benar-benar. Biar orang tuh ngelihat, akhirnya tertarik, begitu tertarik dia jalan ke dalam. Atau mungkin Anda punya minimarket gitu. Kemudian Anda ada beberapa produk yang promo, Anda taruh di depan kasih tenda. Gitu. Mungkin di situ cuma beras, minyak, air, gula. Tapi gara-gara tertarik, akhirnya Anda masuk ke dalam beli yang lain. Atau Anda punya mall gede, Anda ngadain event. Eventnya di mana? Mungkin di halaman depannya mungkin. Gitu. Akhirnya orang nonton konser musik misalkan akhirnya masuk ke mall dan lain-lain. Banyak cara yang ibaratnya setelah Anda berhasil menemukan sesuatu, Anda harus promo. Promo tuh Anda tuh kayak ngizinin mereka untuk mengintip diri Anda, mengintip kemampuan Anda. Gitu. Anda menyelesaikan pendidikan ilmu ekonomi, oke, mungkin ada pengalaman kerja juga yang udah dimiliki, mungkin ada magang dan lain-lain. Nah, Ya, biarkan orang luar ngintip. Karena sebagian orang luar yang ngintip itu mungkin adalah rekruter. Dan sebagian dari rekruter tersebut sedang butuh orang seperti Anda. Karena ya, info locker itu banyak, betul. ya betul. Tapi ada locker yang mungkin udah diposting tapi Anda belum dapat infonya. Makanya menunjukkan ini gunanya apa? Untuk mendatangkan cara lain, mendatangkan locker dengan cara yang lain. Jadi ada kesempatan kerja tuh gara-gara Anda melamar. Iya. Tapi ada kesempatan kerja gara-gara Anda ditawari. Pak, saya habis ngelihat akun LinkedIn Anda nih, saya tertarik dengan akun LinkedIn Anda. Anda lulusan ini, apakah Anda sudah bekerja? Apakah Anda berminat untuk bekerja menjadi ini? DM LinkedIn semacam itu, mungkin DM TikTok, kadang ada yang DM Instagram. Itu muncul gara-gara Ya, orang-orang itu dalam tanda kutip nyasar, nggak sengaja ngelihat postingan Anda. iya. Dan ngelihat postingan, akhirnya di-review singkat, akhirnya oh ya udah di DM aja gitu. Nah, tingkatkan kemungkinan itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Anda udah punya pengalaman banyak, oke? Okay? Anda Ya, udah punya sosmed banyak, tadi ada udah nyebut belajar dari sosmed juga, berarti Anda punya pengalaman di situ. Sekarang yang ya. Anda lakukan adalah coba bikin postingan rutin di sosmed-sosmed Anda. Kalau Oh, Anda berarti media. pengen, ya, kalau Anda pengen dikenal sebagai orang ilmu ekonomi, kira-kira apa postingannya? Contoh, kalau saya pengen dikenal sebagai orang yang ahli di bidang perikanan, atau nggak usah bidang perikanan Iya, deh, saya hobi ikan. iya, Tapi saya pengen orang kenal saya tuh hobi ikan, suka ikan, ahli ikan. Ya udah, hari ini iya, saya bikin postingan bahas ikan sapu-sapu. Besok saya bikin postingan bikin pembahasan ikan cupang. Besoknya bahas ikan hiu. Besoknya saya bahas ikan paus yang ternyata bukan ikan dan lain-lain gitu. Akhirnya semua postingan saya soal ikan. Jadi begitu ada iya, orang ngunjungin IG saya misalkan, dia akan melihat tuh di feed saya isinya ikan-ikan. Di reel saya iya, video singkat soal ilmu-ilmu ikan. Akhirnya nanti orang percaya bahwa ini orang suka ikan, mendedikasikan diri untuk belajar ikan. Nah, kalau saya ada kebutuhan soal ikan, mungkin saya bisa minta saran oleh dia. Kalau perlu dia kerja untuk saya dan lain-lain gitu. Ini analogi aja sih, Pak, gitu. Sekarang Anda iya. pikirkan gitu. Konten itu nggak usah yang terlalu rumit, Pak, gitu. Saya sering banyak contoh misalkan yang saya beberapa kali sampaikan. Misalkan Anda orang pertanian gitu ya, Pak ya. Bikin postingan atau konten terkait dengan tanaman. Ganti-ganti saja tanamannya gitu, Pak. Jadi hari ini posting tanaman A, besok tanaman B, besok tanaman C, kayak gitu. Terputus Jadi ya, Pak? udah Oh nyambung ya, ya, Pak ya? masuk. Udah, Nah, kayak gitu. udah.
Gitu ya Pak ya, Iya. saya ulang lagi. Jadi Anda bikin postingan Iya. rutin kalau Anda jurusan pertanian, Anda mungkin bikin postingan soal tanaman. Nggak usah yang susah-susah, tuh di sekitar Anda ada apa. Hari ini Anda bikin postingan tips menanam mangga di rumah, besok tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam anggur di rumah. Nanti semua postingan Anda banyak, itu soal tips menanam suatu tanaman di rumah, tapi udah jadi ratusan postingan. Didukung dengan background Anda Iya. pertanian, orang makin percaya yang posting ini orang pertanian gitu. Dan posting tips menanam ini di rumah gitu-gitu, itu mungkin nggak seribet kuliah Anda di jurusan pertanian gitu. Nah sekarang Anda coba cari ide gitu. Di ilmu ekonomi apa? Jadi ide tuh nggak harus yang langsung beda-beda loncat-loncat ya. Yang barusan tanaman ini kan cuma satu kalimat. Tips menanam Iya. titik-titik di rumah. Ini formula nih, saya bocorin. Coba Anda cari ide satu kalimat tapi ada titik-titiknya, dan titik-titiknya ini silahkan diganti-ganti. Tapi di ilmu ekonomi coba dipikirin. Gitu. Baik, Pak. Melatih kemampuan titik-titik untuk lulusan ekonomi. Contoh. Iya. Iya. Gitu. Melatih kemampuan Excel, melatih kemampuan SAP, melatih kemampuan Zahir, melatih kemampuan Mayop. Terus gitu. Rutin aja Iya. gitu. Pakai satu kalimat, dikasih titik-titik. Idenya adalah kalimatnya satu, diganti aja isi titik-titiknya. Gitu, rutin aja Pak. Mungkin Anda kalau belum bisa setiap hari satu postingan, mungkin seminggu berapa, selang-seling. Iya. Hari ini cari ide bikin konten, besok diposting. Gitu. Seminggu dua Izin kali, masuk nih, 3 Pak. kali. Kenapa? Izin masuk ya, Pak. Boleh. Izin bertanya. Boleh. Berarti bahwa yang misalkan rekrutmen itu baik itu HRD ataupun perusahaan yang bagian pengrekrutan itu dia sering melihat akun sosial media juga ya Pak? Apa Anda memang saya nyantumin, harus Anda kalau bikin CV nyantumin sosmed nggak? Kayak LinkedIn, Instagram gitu. belum Pak? Saya baru LinkedIn aja Pak. Ya nggak, tapi kan ada LinkedIn kan? Iya. Lah itu gunanya nyantumin LinkedIn apa? LinkedIn itu sosial media. Gunanya seorang pencari kerja mencantumkan sosial medianya itu bukan buat ya udahlah formalitas saja yang penting ada gitu, orang-orang bikin gitu. Enggak gitu, itu ada maksudnya. Oh Gitu. iya, paham paham. Maksudnya itu adalah Anda itu seolah-olah bilang, misal saya rekruternya nih. Anda bilang ke saya bahwa Bapak atau Ibu, Pak, ini CV saya, ini pengalaman saya. Kalau yang Anda cari kurang detail, silahkan kepoin sosmed saya. Barangkali Anda jadi tahu saya itu seperti apa. Jadi itu bukan buat kenalan, sosmed dicantumin Baik di baik. CV gitu. Ada Paham paham paham. LinkedIn, ada yang Instagram, ada yang TikTok, boleh gitu. Website pribadi boleh, blog boleh. Itu gunanya buat gitu. Ini CV saya, ini dokumen pendukung. Kalau infonya kurang, nih kepoin sosmed saya. Seolah-olah Anda bilang gitu. Nah, sekarang bayangin Anda nyantumin LinkedIn. Kita kasih contoh. Anda nyantumin Iya. LinkedIn, LinkedIn-nya bener-bener dicek. Setelah dicek, kosongan. Iya. Infonya nggak lebih lengkap daripada CV. Di CV pengalaman organisasi 5, di LinkedIn cuma 1. Di CV ada magang, di LinkedIn nggak ada magang. Cuma sekedar bikin belum dilengkapi. Atau Iya. udah dilengkapi tapi nggak ada postingan, nggak ada aktivitasnya. Gimana? Gitu. Paham Coba paham. bayangkan orang-orang itu nyasar. Gimana caranya orang nyasar di LinkedIn Anda, orang tuh yakin dengan background Anda. Orang nyasar di TikTok Anda, orang yakin dengan background Anda. Orang nyasar di sosial media yang lain, yakin. Atau semua orang arahin aja ke LinkedIn. Coba bayangin, gimana caranya orang nyasar di Instagramku bisa nemuin LinkedIn-ku. Gimana caranya orang nyasar di TikTokku bisa nemuin LinkedIn-ku. Gimana Iya. caranya orang ngetik di Google tuh nama lengkapku, langsung muncul LinkedIn-ku. Bapak iseng aja nih, cari nama saya di sini, cari di Google. Gitu. Paling atas LinkedIn. Gitu. Ya itu memang butuh postingan yang rutin kayak begitu, nggak harus pakai ads gitu, organik aja, gratisan. Yang Anda butuhkan hanya konsistensi. Anda bikin suatu konten topik postingan, ya udah upload di
Misal Anda bikin video pendek, upload di LinkedIn Anda. Habis itu upload di IG sebagai Reels, upload di YouTube sebagai Shorts, upload di TikTok, VT. Udah. Kan kita nggak tahu orang tuh nyasar di sosmed mana kita dulu gitu. Ini dilakukan sambil Anda melamar kerja. Karena kebanyakan orang ya begitu, sosmed dan mencari kerja, sosmed dan karir itu dipisah. Sosmed ya untuk hiburan, untuk keluarga, untuk saudara, untuk privacy, untuk ngepoin orang gitu, entertainment gitu-gitu. Kenapa kok nggak menggunakan sosmed Anda tuh jadikan satu untuk keperluan karir? Saya bukan ngomongin mencari kerja, tapi karir. Karena kalau mencari kerja, Anda dapat kerja, postingan Anda di sosmed nanti berhenti. Sama kayak pakai job portal lah. Anda nyari-nyari dapat kerja kan job portal nggak dibuka lagi. Lo sosial media nggak gitu. Itu untuk karir, bangun reputasi. Karena banyak banget orang yang udah dapat kerja, sosmednya tetap jalan, padahal jelas-jelas dia masih kerja di suatu perusahaan, di DM ditawarin kerjaan. Istilahnya dibajak gitu, untuk diajak join ke perusahaan lain gitu. Banyak kayak gitu. Ya karena tadi gitu. Gunakan sosmed sebagai pendukung karir. Gitu. Ya, masuk lagi, dulu. Ya, boleh. Ya. Ini Pak, kalau saya Pak, kan sosmed saya itu memang saya sekarang menjalankan suatu usaha di bidang online ya, istilahnya. Ya. Itu baik itu di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok, itu baik itu di apa namanya, di semua yang sosial media itu saya berbaur dengan menawarkan produk-produk saya yang saya jualkan. Apakah saya harus bikin akun lagi, memisahkan, atau memang harus, Pak? Takutnya nanti ketika perusahaan merekrut, wah, orang yang saya rekrut aja sudah ada kerjaannya gitu loh, Pak. Apa harus bikin akun lagi, Pak? Menarik pertanyaannya. Jawaban saya, fokus saja ke LinkedIn Anda. Fokusnya ke LinkedIn. Iya, Anda tapi punya tetap dicantumkan. Iya, cantumkan LinkedIn Anda, cantumin di CV. Nah, sekarang Anda bikin konten harian posting gitu tuh di LinkedIn. Coba cek dulu LinkedIn-nya, udah lengkap belum? Bikinnya udah bener belum? Nanti saya review, nanti saya coba cek. Kemudian setelah dibikin dengan benar, setiap hari Anda connect dan follow orang baru. Terhubung dan mengikuti orang baru selalu. Itu gimana caranya Anda follow orang sebanyak mungkin yang menurut Anda berguna bagi networking Anda. Kemudian Anda connect, terhubung ke orang-orang yang mungkin akan mendekatkan Anda ke kerjaan impian Anda. Connect ke HRD, connect ke user, kayak gitu. Oke, Pak? Ya. Jadi ya, baik, Pak. Anda connect dulu ke orang-orang. Setelah itu baru Anda pikirkan, kalau sosial media Anda yang lain digunakan untuk usaha Anda jualan sambil mencari kerja, itu nggak ada masalah. Itu artinya Anda itu punya inisiatif dan produktif. Toh jualan juga ada ilmu ekonominya di situ. Nggak masalah. Nanti pada saat interview jawab gitu. Paling nanti ada pertanyaan, oh ini Anda kan sudah menjalankan bisnis, bagaimana nanti kalau Anda diterima di sini untuk membagi fokusnya, apa yang akan terjadi di bisnis Anda, itu gampang latihan interview itu. Sekarang Anda punya LinkedIn yang belum diapa-apakan. Toh juga sosmed yang lain nggak dimasukin ke CV Anda. Mungkin tadi kan Anda kalau nggak salah bilang, saya memasukkan LinkedIn. Ya udah, LinkedIn itu dioptimalkan dulu. Toh juga rekruter, HRD, user juga ini kan ngumpulnya di LinkedIn. Gitu. Jadi mereka kan ngumpulnya di LinkedIn, Pak. Jadi Anda hanya perlu optimalkan LinkedIn-nya saja gitu ya. Gitu. Dioptimalkan LinkedIn-nya dulu. Gitu. Ini saya belum bahas sama sekali soal CV Anda. Karena itu yang harus dilakukan. Karena menurut saya Anda tahu CV harus gimana. Gitu. Jadi ini dulu yang penting. Jadi biar Anda tuh tidak melakukan hal-hal konvensional. Konvensional tuh semua orang nunggu. Nyari ada loker, kirim CV ke sana, habis itu nunggu lagi gitu. Nah, dalam penantian ini, dalam menunggu ini, Anda juga harus aktif di sosmed. Boleh sosmed buat jualan, boleh sosmed buat entertainment. Tapi bayangin lagi,
Tapi dia bisa loh untuk mendukung karir. Nah, sosmednya dibagi boleh. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter buat jualan. LinkedIn buat branding. YouTube buat branding misal. Boleh gitu. Kalau mau bikin akun baru lagi boleh nggak? Ya boleh. Nanti takutnya Anda bisa nggak handle-nya. Jangan sekedar bikin akun baru tapi nggak ke-handle, sama aja. Gitu. Iya benar Pak. Buat branding karir, kerjaan Anda, jualan Anda keganggu. Buat Iya. jualan, malah buat branding nggak jadi. Padahal udah kebentuk sosmednya gitu. Gitu aja, dibagi-bagi aja. Itu dulu yang harus Izin. dilakukan. Gimana? Baik Pak, untuk ini sih saya memang dapat dagingnya banget ini untuk kali ini. Kalau misalkan masuk ke tentang ya Pak, tentang saya pribadi, misalkan di CV kan ada tulisan tentang itu sangat penting atau enggak Pak ya? Nah, saya jawab dulu. Yang barusan udah paham ya? Yang barusan udah paham Paham, dulu ya? Udah? Oke, paham dulu Pak. sekarang kita masuk ke CV. Di CV Mm-mm. itu ada yang namanya elemen CV. Elemen CV itu ya yang tadi yang Anda bilang tentang saya itu, atau profil, Iya. kemudian info pribadi, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, namanya elemen CV. Nah, salah satu Iya. elemen yaitu bagian tentang saya itu sifatnya boleh, boleh ada, boleh enggak, kayak gitu. Ada yang berpendapat itu harus ada yang berpendapat itu nggak usah ada, nggak apa-apa, gitu. Paham. Kalau saya pribadi, saya menyarankan ada. Tapi gini, kok ada yang bilang tentang saya nggak usah ditulis, kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Nomor satu, banyak orang nulis bagian tentang saya tuh salah, ngaco. Jadi akhirnya, dan itu mayoritas CV yang udah pernah saya review, nggak usah jauh-jauh deh, ribuan CV di tahun 2023 ini, tentang sayanya tuh kebanyakan salah nulisnya, gitu. Iya. Kebanyakan tuh Anda hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya kata-kata mutiara, soft skill. Anda nulisnya, saya adalah, misalkan gini, saya adalah seorang yang jujur, rajin, disiplin, terampil dalam bekerja, gitu-gitu. Jadi soft skill semua gitu. Saya mampu bekerja individu maupun di tim. Itu bukan tentang Anda, gitu. Itu kayak orang lain juga bisa menyatakan hal yang sama. Dan yang Anda sampaikan tadi, soft skill, sifatnya relatif, gitu. Sifatnya relatif itu, saya orangnya rajin, disiplin. Kan menurut Anda, bukan menurut saya, gitu. Harusnya tentang saya, kalau tetap ada, Anda sampaikan. Contoh, saya adalah lulusan S1 Ilmu Ekonomi dengan IPK 4. Memiliki pengalaman magang selama 6 bulan di PT ini sebagai ini, titik. Sambil menempuh kuliah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi, titik. Saya terampil menggunakan software Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva, Mayop, Zahir, SAP untuk kebutuhan pengolahan data akuntansi, titik. Saya fasih berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, titik. Contohnya begitu. Itu nggak bisa dibantah, itu pengalaman Anda real. Kita baca tentang saya yang kayak begitu, seneng kita, gitu. Karena itu udah bener-bener gambarin Anda. Kita tahu background pendidikan. Sekarang gini Pak, kalau Anda nulis tentang saya udah bener atau belum, coba bagian tentang sayanya ada, terus bagian bawahnya ditutup. Coba Bapak bayangkan, kalau saya membaca tentang saya nggak tahu pendidikan Anda, tentang sayanya salah. Kalau saya baca tentang saya nggak tahu pengalaman kerja Anda, terus skill unggulannya apa, barangkali ada suatu prestasi atau pencapaian tertentu yang unggulan. Mungkin kelebihan Anda udah dijabarin di CV, tapi yang unggulan Iya. taruh di tentang saya. Kalau itu semua nggak ada, ditutup aja, cara ngeceknya begitu. Kalau itu semua nggak ada, ya berarti Anda nulis tentang saya jelas salah. Isinya pasti ya kayak tadi, kata-kata mutiara begitu. Yang kebanyakan, nggak usah HR, user. Saya bukan HR, saya user. User aja nge-skip paragraf itu. Karena isinya klaim pribadi yang ya tadi, saya rajin, saya termotivasi untuk bekerja. Ya iya, kalau enggak ya ngapain lamar. Maksudnya kalimat-kalimat yang kayak iya sih gitu-gitu. Kecuali Anda kan bilang gitu. Daripada Anda bilang saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, langsung aja tulis kalau Anda pede. Saya fasih berbahasa Indonesia, Arab, Inggris, Mandarin, Jepang.
titik. Anda ngeklaim gitu keren. Kenapa? Menunjukkan keyakinan. Yang kedua, Anda nyebut bahasanya. Yang artinya Anda pede bahwa Anda tuh beneran bisa. Ya nggak semua orang itu bisa klaim. Kalau Anda cuma nulis, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gitu. Itu kayaknya semua orang bisa ngeklaim gitu. Bahkan orang yang, mohon maaf, tidak bisa berkomunikasi dengan baik bisa ngeklaim itu. Nah ini akhirnya, walaupun memang tidak ada statement langsungnya ya Pak ya, itu setelah saya beberapa kali, ya cukup sering sih sebenarnya, sharing ke teman-teman user yang lain, kemudian teman-teman rekruter gitu. Banyak yang semacam itu. Tentang sayanya ya kata-kata mutiara akhirnya nggak menarik. Jadi apa? Nggak dilihat. Akhirnya ya udah sih abaikan aja. Gitu. Tapi ini dari sudut pandang tadi. Kemungkinan. Yang pertama, kenapa kok tentang sayanya itu dihilangin aja. Yang kedua adalah, yang dibutuhkan itu CV tipe yang bukan CV tapi resume. Anda nanti belajar bandingkan apa perbedaan CV dan resume gitu. Nah, kalau resume itu dia nggak perlu kasih tentang saya, bener-bener fokus sama background Anda, info pribadi standar lah ya gitu, kemudian pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, kemudian pengalaman magang, sama skill. Bahkan pengalaman organisasi, hobi, kontak referensi, gitu-gitu tuh dihilangin aja. Itu resume gitu. Anda nanti coba browsing bedanya apa kayak gitu. Gitu. Tapi balik lagi, walaupun tidak ada bagian about me tentang saya, profil itu bukan berarti yang ada itu salah. Oke, bukan berarti gara-gara ada langsung ditolak, gara-gara oh ini ada nih tentang sayanya, udah singkirin sih, yang nggak gitu. Iya. Kenapa kok Anda disarankan ngilangin itu? Mungkin nomor satu, Anda bikinnya salah. Yang kedua, banyak pengalaman lain yang harusnya bisa ditulis atau dijabarkan lebih panjang, tapi halamannya udah habis. Jadi mohon maaf, daripada Anda nulis kalimat yang kurang penting, mending kalimatnya ini dikoreksi atau dihilangkan saja. Biar bagian lain, misalkan Anda punya pengalaman kerja, magang, itu bisa dijabarkan lebih panjang. Gitu. Banyak orang salah fokus juga di sini, namanya salah prioritas. Pengalaman kerja itu nggak harus yang kantoran ya. Anda punya usaha sendiri, Anda punya bisnis gitu, itu harusnya dijabarin, nulisnya malah secukupnya. Atau ada yang waktu itu sampai pengalaman, saya nggak tahu mungkin terlalu semangat ya, pengalaman pendidikannya itu dia lupa nulis. Dia tulisnya di tentang saya, tapi dia lupa bikin elemen judulnya pengalaman pendidikan. Pengalaman pendidikan nggak ada, hobi ada, kan lucu. Padahal hobi nggak lebih penting dari pengalaman pendidikan. Nah, hal-hal semacam inilah gitu, biar nggak jadi blunder. Jadi nanti Anda jangan kaget kalau ada yang berpandangan, udah summary CV hilangin aja. Oh nggak apa-apa, dimasukin aja. Itu ada dua hal semacam itu Pak. Gitu. Balik lagi, itu hanya bagian dari elemen CV. Masih ada elemen-elemen yang lain. Ingat, CV nggak cuma satu halaman. CV boleh 1-3 halaman. Kalau Anda satu halaman nggak cukup, ya jangan dipaksain satu halaman. Nanti yang penting malah nggak ditulis. Yang harusnya dijabarin malah ditulis singkat, gitu-gitu. Jadi Anda harus pahami dulu, gitu. Nah, CV dan dokumen pendukung itu penting nggak cuma sekedar bener cara bikinnya. Kalau cara bikinnya Anda udah bener, cara pakainya salah, ya percuma. Ibarat Anda bikin HP, cara pakainya ditiup. Terus Anda bilang, wah HP-nya nggak berguna nih. Kok nggak berfungsi ya? Ini pakainya kan diketuk-ketuk gini, bukan ditiup gitu. Sama kayak CV. Anda bikin CV udah bagus, dokumen pendukungnya bagus, tapi cara pakainya salah atau kurang efektif. Cara pakainya tuh apa? Ya tadi, ini loh CV saya tuh gimana cara ngirimnya? Gitu. Gimana cara ngirim CV dan dokumen pendukung yang bener via email, via job portal, via website, via sosial media tertentu. Harus bener cara pakainya. Bikinnya bener, cara pakainya salah ya salah. Cara pakai termasuk intensitasnya. CV-nya Anda bagus, dokumennya bagus. Sehari Anda ngirim lamaran paling cuma ke 4-5 perusahaan. Teman-teman yang satu grup dengan Anda, job seeker, sehari bisa 20-30 lamaran per hari. Sabtu Minggu aja pada ngirim. Gitu. Nah, kalau Anda cuma sehari 2, 3, atau 5, besok 1, besok enggak. Besok 10, besok enggak gitu. Ya gimana?
Itu saya malah lebih curiga ke salah cara pakainya, bukan cara bikinnya. Apalagi bikinnya masih kurang optimal, cara pakainya kurang optimal. Termasuk tadi, Anda branding di sosial media itu kan untuk meningkatkan kemungkinan cara pakai tadi. Karena Anda bisa ngirimkan CV tidak hanya gara-gara ada loker yang bisa dilamar. Tapi ada orang yang minta dikirimin CV karena tertarik dengan postingan Anda juga, kan gitu. Biar CV ini cepat keluar banyak gitu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan Anda. Apakah saya harus menyiapkan banyak CV? Nggak harus. Tapi, jadi gini kalimatnya. Memang benar, lowongan tertentu butuh CV tertentu. Gitu, harus disesuaikan. Tapi bukan ganti loker, ganti CV. Kalau ganti loker, ganti CV, artinya CV ngikutin lokernya. Nanti Anda kehabisan waktu untuk edit. Gitu. Apalagi Anda fresh graduate. Fresh graduate itu bisa loker ngikutin CV-nya. Bukan CV ngikutin lokernya. Jangan CV ganti, loker ganti, CV ganti. Tapi dibalik. Caranya gimana? Ini Anda bikin CV nih. Ini CV saya fresh graduate. Cocok untuk loker apa? Gitu. Accounting, staff accounting. Gitu. Staff AP, AR gitu misalkan. Ya sudah. Anda cari di LinkedIn. Cari loker yang bisa dikirim pakai CV ini tanpa diganti-ganti dulu. Gitu. Udah habis? Misal udah habis, apakah saya harus ganti CV? Ya enggak. Cari job portal, buka job street misalkan. Cari loker yang bisa dikirimi CV ini. Habis itu buka website perusahaan. Jadi cari sumber-sumber yang bisa Anda kirimi dengan CV ini. Jangan buru-buru diganti. Nanti kalau Anda ngerasa, oke, udah habis nih, udah nggak bisa. Edit dikit, modif dikit, boleh. Kayak gitu. Jadi biar efektif. Memang benar bahwa loker tertentu dia butuh CV yang ditulis dengan info tertentu, betul. Tapi prakteknya, biar Anda menghemat waktu, jangan ganti loker, ganti CV. Jangan CV ngikutin loker, loker ganti, CV ganti. Dibalik, loker yang ngikutin CV. CV-mu cocok untuk A, ya udah, cari loker A dulu. Nggak ada, baru diganti. Gitu. Paham nggak, Pak? Itu nanti Anda bisa lebih cepat. Ini logikanya gini deh, Pak. Ini pertanyaan terakhir, logika aja. Saya kasih Anda setumpuk kertas dan ballpoint sama sekeranjang apel dan pisau. Kalau saya kasih Anda tugas, Pak Rizky, Pak, tolong setiap kertas ditandatangani dan setiap apel dibelah jadi 2. Kira-kira cara kerja Anda mau gimana? Anda selesaikan dulu salah satu, misalkan salah satu tuh semua ditandatanganin dulu, baru motongin apel. Atau sebaliknya deh, motongin apel, baru nanda tanganin. Atau Anda cara kerjanya, tanda tangan 1 lembar, taruh, ambil apel, dipotong 1, taruh, ambil kertas lagi tanda tangan 1, taruh gitu. Kira-kira lebih cepat salah satu diselesaikan dulu atau Anda ganti-ganti begitu? Iya, mending satu dulu, Pak. Satu diselesaikan dulu kan? Iya, karena itu namanya Selesai fokus. dulu. Kalau Anda Oke. ganti loker, ganti CV, fokus Anda buat ngedit CV-nya. Harusnya tuh Anda fokus, ini CV saya ini nggak saya edit-edit dulu deh. Ini cocok untuk loker mana dulu, biar cepet. Dan itu nanti fokus Anda, fokus. Gitu. Sama kayak ini, kertas, taruh, apel 1, potong, taruh gini, ya lama Pak. Nanti malah kertas, kalau konsentrasi Anda berkurang, kertasnya Anda potong, apelnya Anda tanda tangan nanti malah kebalik gitu. Gitu. Karena fokus Anda keganggu. Ini fokus dulu dengan CV yang ada, udah gitu. Cari di sini, sini, habis, udah habis, oke, aku edit dikit. Tadi aku lihat ada loker butuh begini, infonya ini harus aku tonjolin, edit dikit. Udah kirim di sini, terus gitu. Itu namanya kerjanya efektif. Itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh teman-teman. Kenapa kok bisa sehari bisa ngirim CV banyak? Karena loker itu banyak, Pak. Tinggal kitanya aja yakin bahwa di luar sana perusahaan banyak perusahaan yang mungkin saya cari tapi saya belum kenal. Makanya saya harus usaha menemukan mereka, dan saya juga usaha untuk ditemukan mereka. Usaha ditemukan mereka itu dengan cara branding di sosmed, menemukan mereka ya tadi, mengulik semua sumber. Cari job portal A, B, C, website, sosmed, Anda ada di grup saya.
kulik aja dulu, gitu. Nanti pasti Anda akan dapat panggilan banyak. Yang saya omongkan ini, saya praktekin ke diri saya sendiri saat saya jadi fresh graduate, kayak gitu. Semoga Ini sampai sini Pak, cukup jelas ada ya. ada pertanyaan Pak. Apa tuh? Satu lagi. Mungkin Mm-mm. kalau saya pribadi nih Pak ya, Hmm. selama masa kuliah saya fokus sama pendidikan sama kerja freelance Pak. Jadi saya tidak mengikuti organisasi eksternal ataupun internal Oke, Pak. oke. Nah, Tidak, oke. dari makanya ada beberapa yang menyarankan memang sih untuk organisasi itu baik, tapi kan kalau waktu itu kan saya Oke. pendidikan, fokus ke pendidikan dan uang juga, dan juga Baik, Pak Rizky. pengalaman Saya izin ya, potong ya, karena tinggal 1 menit di baik, sini. Jadi saya jawab dulu. Kalau Anda tidak ya, ada pengalaman pengalaman organisasi, maka ya, pengalaman freelance-nya silahkan masukin ke CV. baik, Yang tidak boleh itu tidak punya organisasi dan tidak ada kegiatan lain. Seolah-olah Anda cuma kuliah aja, itu nggak boleh. Tapi kalau ya, Anda nggak punya pengalaman organisasi, gara-gara Anda sambil kuliah sambil kerja, karena kerjaan Anda itu yang membiayai kuliah, gitu. ya, Gara-gara Anda ada freelance, gara-gara Anda ada part-time, nggak apa-apa freelance part-time-nya masukin aja, gitu. Kita sebagai pembaca CV paham kok, gitu. Jadi silahkan kayak gitu dulu ya Pak ya, oke? ya, baik, Jadi nggak usah khawatir nggak ada organisasi, asal ada kegiatan produktif lain itu nggak masalah, oke? oke, baik Pak.